Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 617. Melawan Lin Langtian lagi. Sebuah penghalang cahaya besar melayang di langit. Terkandung di dalamnya adalah panggung pertempuran yang terbentuk dari kekuatan Yuan yang agung. Dari kejauhan, panggung itu tampak seperti nyata. Sosok Lindong langsung menembus penghalang cahaya, sebelum mendarat di atas panggung. Sosok Lin Langtian juga mengikuti di belakang, dengan cepat muncul di hadapan yang pertama dengan ekspresi gelap dan suram. Bisakah saat ini kamu masih disebut Lin Langtian? Lindong mengangkat kepalanya dan menatap orang yang sekarang agak asing di hadapannya, sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Santai. Berkat Anda, tekad saya sangat kuat. Saat ini, saya masih mengendalikan tubuh ini. Adapun nama Lin Langtian, itu bukan masalah. Tidak ada yang penting selain membunuhmu. Ekspresi Lin Langtian menjadi sedikit terdistorsi karena kejahatannya saat dia tertawa sinis. Sedih. Lindong samar-samar tersenyum. Jenius yang dulu terkenal dari klan Lin kini telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan kepribadiannya memiliki sesuatu yang lain bercampur di dalamnya. Ini semua karenamu, dasar sial. Jika bukan karena Anda, bagaimana lagi saya bisa berakhir seperti ini? Kamu kotoran rendahan dari keluarga cabang. Ekspresi Lin Langtian seram saat dia menggeram. Dia menatap Lindong seolah-olah dia ingin mencabut pembuluh darah yang terakhir. Saat itu, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertemuan klan. Namun, untuk pamer, Anda menggunakan ayah saya sebagai domba kurban dan melumpuhkannya secara serius sampai dia mengalami depresi selama beberapa tahun. Semua yang saya lakukan hanyalah demi membalas dendam ayah saya. Itu bisa dianggap mata ganti mata. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk masalah ini. Wajah Lindong tanpa ekspresi saat dia menjawab dengan suara datar. Ini salah ayahmu karena sama sekali tidak berguna. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu di makam kuno di luar kota yang besar saat itu. Kalau tidak akan ada banyak masalah sekarang. Lin Langtian dengan jahat tertawa. Kata-katanya benar-benar dari hati. Ketika dia pertama kali melihat Lindong di makam kuno saat itu, yang terakhir hanyalah seekor semut di matanya. Hanya sedikit tekanan dari auranya mampu menekan Lindong ke keadaan yang sangat menyedihkan. Namun, dalam beberapa tahun, semut ini tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan dia, jenius paling mempesona dari klan Lin, tidak bisa menandinginya. Lin Langtian telah menyesali ini lebih dari sekali. Jika dia benar-benar menghabisi Lindong saat itu, segalanya akan benar-benar berbeda sekarang. Paling tidak, dia tidak akan terluka dalam keadaan menyedihkan ini di mana dia bukan manusia atau hantu. Berdebat dengan kata-kata adalah hak istimewa bagi yang tidak berguna. Lakukan gerakanmu, izinkan aku untuk melihat seberapa kuat dirimu setelah berubah menjadi hal yang mengerikan ini. Lindong tersenyum sedikit. Dia perlahan mengulurkan tangannya saat niat membunuh yang menusuk tulang melonjak keluar dari dalam matanya. Seperti yang aku katakan, kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Itu kata-kataku. Lin Langtian tersenyum kejam. Dia tiba-tiba melangkah maju saat riak Yuan Power yang tak tertandingi menyapu dari dalam tubuhnya seperti gelombang. Apakah ini semua yang ditawarkan panggung Vive Yuan Nirvana? Lindong tidak terpengaruh saat dia dengan acuh tak acuh berbicara saat merasakan riak Yuan Power. Itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Wajah Lin Langtian mengerikan. Tangan besarnya tiba-tiba mengepal saat Yuan Power yang perkasa melesat keluar, berubah menjadi banyak tombak cahaya Yuan Power yang terbang menuju titik vital Lindong dengan kecepatan kilat. Dentang! Lindong mengepalkan tinjunya di sekitar tombak tulang buaya surgawi yang tiba-tiba muncul. Tombak itu tersentak, berubah menjadi banyak bayangan. Mighty Yuan Power melonjak keluar, secara langsung menghancurkan banyak tombak cahaya. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menampilkan serangan seperti itu? Lindong mencibir. Dia mencengkeram tangannya saat segel logam hitam muncul di telapak tangannya.
Gelombang demi gelombang riak yang sangat liar dan ganas dengan cepat keluar. Astaga! Angin marah meraung ketika segel hitam muncul. Cahaya hitam berlama-lama di sekitarnya sementara naga hitam yang berjongkok sekali lagi menunjukkan tanda-tanda membuka matanya. Tekan dia! Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Segel logam hitam segera mendesing keluar. Seperti gunung logam hitam, ia bergegas menuju langit di atas Lin Langtian, sebelum dibanting dengan keras. Tangan Imo! Ekspresi Lin Langtian sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan liar dan kekerasan yang terkandung di dalam segel hitam. Dia tidak berani meremehkannya. Tangannya tiba-tiba terulur saat Yuan Power yang mengerikan melonjak. Orang bisa melihat bahwa tangan Lin Langtian menjadi hitam pekat. Setelah itu, telapak tangan membentur segel logam secara langsung. Dentang! Suara logam yang jernih bergema di langit. Riak energi melingkar yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyebar keluar dari telapak tangan Lin Langtian. Segel logam hitam yang menekan dengan liar dan keras sebenarnya telah ditahan secara paksa. Ceha-ceha, Lindong, apa menurutmu aku semudah dulu menanganinya? Lin Langtian tertawa jahat pada Lindong. Segera matanya menjadi ganas, sementara telapak tangannya berubah menjadi kepalan dengan kecepatan kilat saat dengan kejam menabrak segel logam hitam. Bang! Kekuatan yang sangat menakutkan meluap dari tangan hitam Lin Langtian. Dengan satu pukulan, dia secara paksa mengirim segel logam hitam itu terbang. Orang itu benar-benar dapat mengirim harta karun jiwa surgawi Lindong terbang dengan satu pukulan. Saat ini, pertempuran yang sangat menggetarkan telah meletus di dalam penghalang cahaya di seluruh langit. Semua orang merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pertempuran sengit di dalam penghalang cahaya. Tidak ada satupun pertarungan di tempat ini yang tidak menarik. Mereka yang bisa memasuki peringkat emas nirvana pada dasarnya memiliki kemampuan yang sangat hebat. Intensitas pertarungan antara para ahli top dari kekaisaran ini secara alami adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk bertarung di arena ini. Hanya para elit yang bisa saling menantang di tempat ini. Di puncak gunung, Liu Bai dan yang lainnya secara alami fokus pada pertempuran Lindong. Semua wajah mereka berubah sedikit ketika mereka melihat bahwa Lin Langtian telah benar-benar mengirim Heavenly Soul Treasure Lindong terbang. Orang itu sangat kuat, ekspresi Yansen serius saat dia menatap Lin Langtian. Dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang bahkan lebih besar dari Song Shen dari Kerajaan Iblis Langit. Baik Lindong dan dia tampaknya berasal dari kerajaan yang sama. Namun, dari kelihatannya, keduanya tampak seperti musuh bebuyutan. Liu Bai mengerutkan kening dan berkata. Di sampingnya, trio Moling mengeluarkan tawa pahit. Ekspresi mereka agak rumit saat mereka melihat bagian dalam penghalang cahaya. Mereka berlima telah memasuki ruang kuno ini bersama setahun yang lalu. Namun, Lindong dan Lin Langtian sekarang jauh di depan mereka. Namun, mereka merasa sedikit sedih dengan konflik antara Lindong dan Lin Langtian ini. Mereka tidak sepenuhnya menyadari dendam di antara keduanya. Namun, mereka bisa dengan jelas merasakan tingkat permusuhan di antara mereka. Santai. Lindong telah bertukar pukulan dengan Lin Langtian beberapa kali sebelumnya dan selalu menang. Tidak banyak di medan perang kuno yang bisa mengalahkan Lindong, kata Moling. Meskipun mereka semua berasal dari kekaisaran yang besar, mereka jelas berdiri di sisi Lindong. Kelompok Liu Bai mengangguk setelah mendengar ini. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Lindong. Namun, Lin Langtian juga bukan individu biasa. Seperti yang diharapkan dari pertempuran peringkat emas Nirvana. Liu Bai dan Yansen saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keinginan dan penyesalan di mata masing-masing. Lengan orang itu. Mata Lindong terfokus. Tatapannya tertuju pada lengan hitam pekat metalik Lin Langtian. Dia bisa merasakan gelombang yang sangat aneh darinya. Sepertinya ini adalah seni bela diri yang tidak biasa yang tidak dia sadari. Astaga! Sosok Lin Langtian tiba-tiba bergegas keluar. Banyak gambar setelah melintas di langit sebelum terbang menuju Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. Lengan hitam yang menembus udara meninggalkan bekas luka hitam samar. Mengaum.
Jari kaki Lindong terdorong ke udara saat melihat ini. Sosoknya bergegas mundur saat segel tangannya berubah. Naga hitam pada segel logam hitam yang terlempar naik ke udara dan meraung ke langit. Raungan naga langsung berubah menjadi gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu Lin Langtian dari segala arah. Membunuh naga Sonic Swirl. Gelombang sonik hitam menyapu saat Lindong dengan kejam mengepalkan tinjunya. Gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi angin puyuh gelombang sonik berputar liar dan keras yang berisi kekuatan mengerikan saat merobek langit seperti bilah sonik yang tajam dan dengan kejam menyerang Lin Langtian. Telapak tangan penghancur jiwa Imo. Lin Langtian tertawa dengan cara yang biadab saat dia menghadapi serangan ganas dari Lindong. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangan itu. Tangan hitamnya tiba-tiba terbanting keluar. Segera, cahaya hitam monster berkumpul bersama. Berbagai suara menusuk terus dipancarkan dari dalam cahaya hitam. Cahaya hitam mendesing keluar, berubah menjadi telapak tangan hitam besar. Seolah-olah ada siluet dewa iblis yang melolong di dalam telapak tangan hitam, pemandangan yang sangat mengejutkan. Krik-krik. Tangan cahaya hitam besar dengan kejam meraih gelombang sonik. Setelah itu, tiba-tiba mengepal. Segera, suara menusuk telinga yang tajam dengan panik terdengar, sementara disertai dengan riak yang mencengangkan. Bang! Ekspresi Lin Langtian menyeramkan. Dia menjerit tajam saat cahaya hitam melonjak. Banyak retakan segera terbentuk pada gelombang sonik, sebelum dihancurkan secara paksa berkeping-keping. Adegan kekerasan ini menyebabkan ekspresi pada kelompok Liu Bai berubah. CH, Lindong. Saya telah mengatakannya sebelumnya. Kekuatan saya saat ini adalah sesuatu yang Anda takuti. Nikmati pesta kematian besar yang telah aku siapkan untukmu. Lin Langtian meraung di langit. Cahaya hitam yang meluap menyapu membentang dari tubuhnya, menutupi setengah dari langit di dalam penghalang cahaya. Cahaya hitam berkumpul di belakangnya, samar-samar berubah menjadi sosok dewa iblis yang sangat besar, sementara aura dingin yang gelap menembus langit seperti angin sedingin es. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Lin Langtian, yang muncul seperti dewa iblis yang turun dari langit. Sudut mulut Lindong perlahan terangkat membentuk senyum dingin yang kejam. Lampu hijau mulai melonjak di tubuhnya saat sisik hijau samar-samar muncul. Ini seharusnya sedikit menarik. Namun, mungkin tidak baik bagimu untuk terlalu senang. Chapter 618. Membentuk jiwa bela diri. Cahaya hitam yang deras melonjak seperti awan hitam yang mengepul, memenuhi penghalang cahaya. Gelombang menakjubkan yang menyebar dari dalam awan hitam menarik banyak tatapan terkejut. Tubuh Lin Langtian digantung di bawah awan hitam. Sosok Titanic samar-samar terlihat dalam cahaya hitam yang menutupi langit di belakangnya, seperti dewa iblis yang menakutkan yang telah keluar dari tanah Asura. Ini adalah seni bela diri surgawi. Keheranan melintas di beberapa anggota sekte super yang duduk di kursi ringan di langit ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini sedikit mirip dengan seni bela diri iblis dari zaman kuno. Sepertinya ada cukup banyak warisan kuno yang tersembunyi di dalam alam kuno ini. Anak kecil itu telah bertemu lawan yang merepotkan kali ini. Orang tua dari sekte Dao menatap sosok raksasa yang samar-samar terlihat di belakang Lin Langtian dan bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Mata Lindong mengeras saat melihat aura mengerikan Lin Langtian. Seni bela diri yang aneh dan kuat ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Lin Langtian sebelumnya. Jelas, dia telah mendapatkannya nanti atau mungkin itu adalah sesuatu yang telah diberikan oleh roh Yuan di dalam tubuhnya. Berdasarkan tebakan Lindong, seni bela diri yang ditampilkan Lin Langtian ini setidaknya merupakan seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Itu pasti lebih kuat dari seni bela diri sekte Tao Song Song Sen. Cahaya hitam berlama-lama di sekitar Lin Langtian. Wajahnya yang semula normal sekarang memiliki aura gelap yang tertinggal di atasnya. Tatapannya samar-samar mengandung beberapa cahaya hitam aneh saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan yang kejam saat dia mengulurkan jarinya dan menekannya ke udara kosong. Balok Imo. Jari Lin Langtian dengan lembut mendarat di udara.
Cahaya hitam yang menutupi langit di belakangnya segera dengan panik bergegas maju, langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang merobek udara dan melesat keluar secara eksplosif. Astaga! Sinar cahaya hitam itu begitu cepat sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Selain itu, riak darinya menyebabkan bahkan para ahli, yang telah melangkah ke tahap 5 Yuan Nirvana, tergerak. Cahaya hitam bergoyang di ujung sinar saat sinar hitam menembus langit. Samar-samar membentuk wajah seperti hantu aneh yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Lindong menyaksikan sinar yang dengan cepat diperbesar di matanya sementara ekspresinya tumbuh jauh lebih serius. Jelas, dia merasakan serangan mematikan Lin Langtian. Segera, dia mengulurkan tangannya saat lampu hijau dengan cepat melonjak ke telapak tangannya. Cahaya dengan cepat berkumpul bersama, membentuk perisai skala hijau. Bang! Perisai skala hijau baru saja terwujud ketika sinar hitam dengan kejam menyerbu dan menghantam perisai skala hijau dengan keras. Segera setelah itu, riak yang mengejutkan dengan panik menyapu keluar dari titik tabrakan. Sos! Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar telah memblokir sinar hitamnya yang sangat kuat dan merusak, wajah Lin Langtian menjadi semakin bengkok. Dia menjentikan 10 jarinya saat cahaya hitam di belakang tubuhnya menyebar, berubah menjadi sinar cahaya yang memenuhi langit saat mereka melesat dengan liar. Bahkan ahli panggung 5 Yuan Nirvana tidak berani meremehkan salah satu dari sinar cahaya hitam ini. Serangan saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan para ahli lain di peringkat emas Nirvana harus menghindarinya daripada menghadapinya secara langsung. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokir. Lin Langtian tertawa kejam. Sekarang dia telah bergabung dengan roh Yuan di dalam tubuhnya, meskipun dia harus membayar harga kehilangan kepribadian independennya, kekuatan di dalam tubuhnya jauh melebihi ahli panggung 5 Yuan Nirvana biasa. Konsumsi energi yang sangat besar ini jelas bukan masalah baginya. Dia ingin mengandalkan fakta ini untuk secara paksa menguras Lindong sampai mati. Cahaya hitam yang deras itu seperti meteorit hitam yang turun dari langit dan momentumnya sangat luar biasa. Lindong menarik napas dalam-dalam saat ia melihat pemandangan ini, sementara lampu hijau berkedip liar di tubuhnya. Mata Lindong tiba-tiba menjadi dingin saat lampu hijau berkedip. 10 jarinya tiba-tiba menjentikkan. Astaga! Cahaya hijau melonjak, berubah menjadi banyak sisik hijau berbentuk berlian yang berukuran setengah telapak tangan. Cahaya dingin yang sangat mengejutkan dan tajam menyebar di tepinya, menyebabkannya tampak sangat tajam. Sisik hijau segera tersapu ketika mereka muncul. Dalam sekejap, seolah-olah badai hijau telah membentang yang bertabrakan dengan sinar hitam yang menembus langit. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi medan pertempuran antara hijau dan hitam. Ledakan! 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 Sisik hijau dan cahaya hitam bentrok. Segera, beberapa ledakan gila terus bergema di langit saat lampu hijau dan cahaya hitam membentang dengan panik. Riak liar dan keras yang dihasilkan menyebabkan penghalang cahaya di sekitarnya beriak. Banyak mata di puncak gunung melihat pertukaran ini dengan kaget. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang padat yang terkandung dalam serangan mereka. Kedua belah pihak tidak berniat menunjukkan belas kasihan dan mereka telah menggunakan gerakan membunuh setiap kali mereka menyerang. Lebih jauh lagi, semua orang yang hadir jelas menyadari bahwa jika mereka bertarung, tak satu pun dari mereka akan mampu memblokir skala hijau badai semacam itu atau sinar cahaya hitam dari salah satu dari keduanya. Fluktuasi energi yang sangat liar dan keras tersapu dari penghalang cahaya. Dua tokoh di antara mereka terlibat. Segera, mereka terguncang sampai akhirnya terbang kembali. Jari-jari kaki mereka menekan lebih dari selusin kali di udara sebelum mereka nyaris tidak berhasil menstabilkan diri. Itu. Lin Langtian menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar akan menjadi jauh lebih kuat setelah waktu hanya setengah tahun. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa kekuatan Yuan Lindong juga tampak sangat besar dan perkasa. Biasanya berbicara, setelah melakukan serangan sebelumnya, kemungkinan bahkan ahli tahap 5 Yuan Nirvana biasa akan sangat terkuras. Namun, dilihat dari sikap santai Lindong, jelas bahwa dia tidak kelelahan sama sekali.
Huf. Sebuah napas panjang perlahan dilepaskan dari mulut Lindong. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya menatap Lin Langtian dengan acuh tak acuh. Karena kehadiran simbol leluhur yang memakan, dia dapat terus-menerus menyerap kekuatan Yuan dari sekelilingnya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat naif bagi Lin Langtian untuk bersaing dengannya dalam hal stamina. Namun, Lindong jelas tidak berniat untuk terus berlarut-larut dan bermain dengannya. Karena dia sudah bertarung, dia seharusnya langsung menggunakan gerakan membunuh. Lindong menurunkan matanya. Pedang seperti cahaya dingin yang tajam muncul dari dalam matanya. Kedua tangannya perlahan-lahan disatukan. Setelah itu, segel tangannya berubah dengan kecepatan seperti kilat. Menggabungkan Yuan Power, Mental Energy dan Devouring Power berkumpul di dalam tubuh Lindong. Akhirnya, mereka mengalir deras ke formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Sos! Energi agung itu seperti gunung berapi yang meletus karena berubah menjadi banyak pilar cahaya hitam keabu-abuan yang tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Seluruh tempat bergetar pada saat itu. Energi semacam ini, betapa tidak biasa. Orang-orang dari sekte super di kursi ringan itu tiba-tiba memfokuskan mata mereka ketika mereka melihat pilar cahaya hitam keabu-abuan ini dari energi gabungan. Mata mereka terkejut saat mereka menatap arena pertempuran Lindong. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat samar dan misterius. Anak kecil ini benar-benar mampu, orang tua dari sekte Dao menatap Lindong dengan penuh minat. Dia sadar bahwa Lindong telah memperoleh warisan Aula Naga Hijau. Namun, dia tidak menyadari bahwa Lindong sebenarnya memiliki energi unik semacam ini. Sos! Pilar cahaya besar melesat ke arah langit. Setelah itu, mereka saling bersilangan di langit. Mengikuti aglomerasi pilar cahaya ini, area kosong dengan cepat runtuh dan berubah menjadi kegelapan total. Sosok ilusi perlahan muncul ketika kegelapan muncul. Sosok ilusi itu kabur. Namun, orang bisa samar-samar melihat bahwa dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya mengabaikan seluruh area dan semacam aura yang sulit untuk dijelaskan, perlahan menyebar sambil ditemani oleh semacam perasaan kuno. Tangan surgawi penjara desolate hebat, membentuk jiwa bela diri. Pada saat ini, ekspresi Lindong sangat serius. Seiring dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, dia menjadi semakin akrab dengan kendalinya atas seni bela diri tingkat tinggi, tangan surgawi yang memenjarakan yang hebat. Kekuatan mengejutkan yang tidak dapat dia lepaskan di masa lalu, saat ini secara bertahap dilepaskan olehnya. Atas perintah Lindong, pilar-pilar cahaya yang telah mengaglomerasi sejumlah besar energi, benar-benar mengalir ke dalam kehampaan yang kosong. Setelah itu, mereka masuk ke sosok buram. Bas-bas. Dengan penuangan pilar cahaya energi ini, sosok ilusi tampak perlahan menjadi seperti substansi. Itu mungkin untuk melihat sosok tinggi yang mengenakan jubah abu-abu samar di tengah-tengah keburaman. Matanya yang kabur tampak seolah-olah mereka tidak dapat mengesampingkan dunia. Dia sebenarnya mampu membentuk jiwa seni bela diri sedemikian rupa. Cukup banyak orang yang melihat sosok ilusi yang memancarkan perasaan kuno di ruang kosong. Mata mereka mengandung kejutan. Mayoritas orang di sini tahu seni bela diri jiwa. Namun, hampir tidak ada orang yang bisa melepaskan seni bela diri jiwa mereka sedemikian rupa. Bagian paling kuat dari seni bela diri jiwa bukanlah kekuatan yang dibawanya. Sebaliknya, itu adalah aura penciptanya yang dimilikinya. Hanya aura permanen dari para ahli top yang hidup di zaman kuno, akan mampu mengguncang langit. Lin Langtian mengangkat kepalanya dan melihat sosok buram di ruang kosong. Ekspresi yang sangat serius secara bertahap melonjak ke wajahnya, yang ditutupi oleh keganasan. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di balik serangan Lindong. Di bawah perhatian orang banyak, Lindong menghirup udara dalam-dalam. Segera, aura perlahan meluas dari telapak tangannya sebelum mengarah ke Lin Langtian di kejauhan. Detik berikutnya, kilatan dingin muncul di matanya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Gemuruh. Ketika Lindong mengepalkan tangannya, semua orang terkejut melihat sosok buram dalam kegelapan yang kosong itu benar-benar mengulurkan tangannya. Selain itu,
Fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa tangannya benar-benar terulur dari dalam kehampaan dan muncul di depan mata banyak orang. Itu adalah tangan yang sangat panjang dan putih yang terlihat sangat indah. Namun, semua orang menyadari bahwa itu adalah tangan yang benar-benar ada di zaman kuno. Itu pasti memiliki kekuatan besar yang bisa merobek tanah. Tangan itu tampaknya telah menembus waktu, menembus ruang dan berasal dari zaman kuno. Itu menembus ilusi dan dengan lembut membanting ke Lin Langtian sementara semua orang menonton. Ledakan. Langit runtuh hampir seketika saat tangan itu terbanting ke bawah. Bahkan kekuatan Yuan alami telah dihancurkan dengan paksa oleh telapak tangan ini. Telapak tangan ini sebenarnya sangat menakutkan. Chapter 619. Melepaskan semua keterampilan seseorang. Gemuruh. Telapak tangan yang ramping dan adil membuat gerakan mengipasi dengan lembut dari jarak yang sangat jauh. Namun, tindakan yang tampaknya lembut ini memiliki kekuatan mengerikan yang bisa menggerakkan langit. Kekuatan Yuan yang memenuhi langit benar-benar meledak karena telapak tangan saat gelombang udara yang menakutkan menyebar keluar. Pada akhirnya, mereka menabrak penghalang cahaya besar di sekitarnya, menyebabkan riak intens meletus di atasnya. Udara tanpa bentuk juga dikompresi dengan panik pada saat ini, dan orang bisa samar-samar melihat udara di dalam penghalang cahaya tersebar. Bang! Jejak telapak tangan yang hampir hampa seperti telapak tangan meletus dari tangan putih ramping itu. Tidak ada riak energi agung di dalam jejak telapak tangan, namun, itu mengandung aura yang sangat kuno. Sepotong aura itu tampaknya telah menembus dari ruang dan waktu dari masa lalu yang sangat jauh. Itu sudah tua dan tak terduga. Hanya sedikit ini yang memiliki kekuatan untuk mengguncang tanah. Menetes. Jejak telapak tangan vakum belum mendarat di tanah, namun jejak telapak tangan sedalam 100 kaki telah muncul di panggung pertempuran Yuan Power di bawah. Orang bahkan bisa melihat riak Yuan Power yang berkedip-kedip liar di tepi jejak telapak tangan. Cahaya hitam, yang awalnya menembus langit, juga ditekan secara paksa oleh jejak telapak tangan vakum sampai menyusut hingga selusin kaki di sekitar Lin Langtian. Tekanan kuat membuat tulang Lin Langtian mengeluarkan suara berderit. Tidak mudah untuk membunuhku. Namun, Lin Langtian saat ini juga tidak lagi sama seperti dulu. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang sengit dalam menghadapi tekanan yang sangat besar ini. Segera, tangannya membentuk serangkaian segel sementara lolongan tidak manusiawi yang dalam terdengar dari tenggorokannya. Bang! Cahaya hitam yang meluap dengan cepat menyembur keluar dari tubuh Lin Langtian dalam bentuk seperti cincin dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Cahaya hitam melonjak, tak tergoyahkan karena menahan tekanan besar yang turun dari langit. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu satu-satunya yang bisa memanggil jiwa bela diri? Cermin Yimo, bentuk jiwa bela diri. Sebuah cahaya hitam megah dengan panik berkumpul di belakang Lin Langtian, samar-samar membentuk sosok ilusi hitam. Suara sedih yang tak tertandingi seperti raungan dari puluhan ribu iblis, terdengar. Pada saat ini, cahaya hitam memenuhi langit, menutupi matahari. Seolah-olah akhir dunia akan tiba. Mengaum. Sosok ilusi hitam terbentuk di belakang Lin Langtian. Setelah itu, tangan hitam keriput benar-benar menerobos ruang dan muncul di tengah tangisan rendah dan dalam dari Lin Langtian. Lingkaran cahaya hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam, membuatnya tampak sangat aneh. Cermin Yimo. Mungkinkah itu seni bela diri yang ditinggalkan oleh orang tua Yimo yang mengerikan di zaman kuno? Orang tua Sekte Dao bergumam di kursi ringannya di langit. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang Lindong telah ditampilkan kemungkinan akan ditinggalkan oleh kaisar besar yang terpencil dari zaman kuno. Ceka-ceka, keduanya adalah ahli yang tangguh dari zaman kuno itu. Saya ingin tahu jiwa bela diri mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Telapak tangan hitam menembus ruang. Tanpa jeda, itu membawa cahaya hitam deras saat bergegas keluar dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan vakum. Gemuruh. Kedua telapak tangan terbang satu sama lain, satu dari atas dan satu dari bawah, masing-masing berisi momentum yang menghancurkan bumi.
Detik berikutnya, mereka bertabrakan dengan keras, menyebabkan pupil dari banyak mata yang menonton menyusut tiba-tiba. Pada saat tabrakan, tampak seolah-olah seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang bisa melihat gelombang demi gelombang Yuan Power dengan liar melarikan diri dari medan pertempuran Lindong dan Lin Langtian. Dari kelihatannya, undulasi di sana mampu memusnahkan bahkan kekuatan Yuan alami dari tanah itu. Ledakan. Keheningan hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, badai energi yang mengerikan dan tak terlukiskan menyapu penghalang cahaya. Segera, penghalang cahaya yang secara pribadi ditempatkan oleh perwakilan dari gerbang Yuan, Liu Tong, mengeluarkan suara retak yang menusuk telinga. Penghalang cahaya itu bergoyang-goyang liar, tampak seolah-olah tidak bisa menahan serangan energi semacam itu. Liu Tong juga dengan jelas memperhatikan tempat ini. Adegan ini tanpa sadar menyebabkan dia mengerutkan kening. Jika dia membiarkan dua anggota generasi muda untuk menghancurkan pertahanan yang dia tempatkan di tengah pertempuran mereka, itu akan menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Segera, lengan bajunya melambai dan kekuatan Yuan yang agung mengalir ke penghalang cahaya. Kilauannya segera menjadi sangat terang, seperti sup yang terbuat dari emas. Bang! Banyak mata berkumpul di penghalang cahaya. Badai mengamuk yang tak terkendali menyebar di tempat itu. Badai ini seperti cambuk yang menghantam Lindong dan Lin Langtian, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bum-bum. Dua sosok terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras ke penghalang cahaya. Segera setelah itu, seteguk darah segar keluar dari mulut mereka. Jelas bahwa mereka menderita beberapa luka akibat serangan balik. Lindong menstabilkan tubuhnya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Alisnya berkerut saat dia menatap fluktuasi energi mengerikan yang hadir, sementara ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lin Langtian akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Di sisi lain, Lin Langtian juga terhuyung-huyung berdiri. Rambut dan wajahnya berantakan. Dari kelihatannya, dia muncul dalam keadaan yang jauh lebih mengerikan daripada Lindong. Melihat hal-hal dari sudut pandang tertentu, dia jelas sedikit lebih rendah dari Lindong dalam bentrokan mereka sebelumnya. Selain itu, meskipun Lindong juga memuntahkan seteguk darah karena serangan balik, dia tampaknya tidak menderita luka serius. Tubuh fisik Lindong tampak jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Lin Langtian. Aku akan membunuhmu. Rambut Lin Langtian berserakan. Matanya merah saat tubuhnya sedikit gemetar. Suara yang sangat serak keluar dari mulutnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan kondisi Lin Langtian saat ini. Ekspresi di matanya berfluktuasi tanpa henti. Kadang-kadang ia tampak berjuang, sementara di lain waktu tampak menyeramkan. Jika kita tidak membunuh Lindong, kamu bisa melupakan sepenuhnya menduduki tubuhku. Beri aku semua kekuatanmu. Tangan Lin Langtian dengan keras meraih kepalanya, menggaruk kepalanya sampai banyak garis darah muncul. Dengan ekspresi gila di wajahnya, dia tiba-tiba meraung dalam pikirannya. Bocah ini sangat aneh. Ada terlalu banyak rahasia di dalam tubuhnya. Bahkan jika saya memberikan semua kekuatan saya kepada Anda, kemungkinan Anda tidak akan dapat membunuhnya. Seseorang tidak akan khawatir tidak memiliki kayu untuk dibakar jika memastikan gunung tetap hijau. Selama aku dibebaskan dari wujud Yuan spiritku, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhnya. Suara marah juga terdengar di hati Lin Langtian. Itu milik roh Yuan yang misterius. Ceka-ceka. Saya telah mengatakan bahwa saya pasti akan membunuhnya kali ini. Mata Lin Langtian ganas. Segera setelah itu, ekspresi kejam terbentuk dari sudut mulutnya. Apakah kamu tidak menyebutkan bahwa ada pukulan pembunuhan terakhir dari cermin Yimo? Aku ingin menggunakannya. Kamu gila. Apakah Anda tahu berapa harga yang harus Anda bayar? TSK, bukankah itu hanya mengharuskanmu untuk mengorbankan beberapa Yuan spirit? Tidak apa-apa. Setelah Lindong ditangani, Anda akan dapat mengendalikan tubuh ini dan sepenuhnya memiliki tubuh saya ini. Roh Yuan yang hilang juga akan pulih cepat atau lambat. Lin Langtian mengeluarkan tawa aneh saat dia berbicara. Kamu. Suara Yuan Spirit tampak sedikit marah. Kamu dan aku sudah bergabung.
Saat ini, saya mengendalikan tubuh ini. Tidak perlu ada kata-kata yang tidak perlu. Bagaimanapun, Anda akan dapat memperoleh apa yang Anda inginkan setelah kami berhasil. Saya tidak ingin apa-apa lagi sekarang. Yang aku inginkan hanyalah membunuh Lindong itu. Lin Langtian saat ini tidak takut dengan roh Yuan di tubuhnya. Dengan tawa seram, tangannya disatukan saat serangkaian segel dibuat, sebelum membanting telapak tangannya ke dadanya. Ah! Atas tindakannya ini, tangisan menyedihkan yang samar muncul dari dalam tubuhnya. Setelah itu, 10 jarinya seperti pisau saat mereka menggores bekas luka berdarah yang dalam di dadanya. Darah segar mengalir keluar dan berkumpul di depannya. Darah merah cerah segar berkumpul di depan Lin Langtian. Samar-samar orang bisa melihat cahaya keemasan melonjak di dalam darah. Gelombang yang sangat misterius menyebar darinya. Ini memang fluktuasi Yuan Spirit, orang tua dari sekte Dao itu melihat cahaya keemasan yang tergantung di dalam darah saat matanya terfokus. Lin Langtian menatap darah di depannya. Kekejaman di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Segera, segel tangannya dengan cepat berubah. Cahaya hitam menyebar dari dalam tubuhnya, membentuk sosok manusia gelap di belakangnya. Penawaran roh Yuan. Lin Langtian mengangkat kepalanya. Dia memberikan senyum menakutkan untuk Lindong, yang mengerutkan kening intens di kejauhan, senyum menyebabkan rambut seseorang untuk berdiri. Setelah itu, Lin Langtian menjerit pelan saat darah yang mengandung cahaya keemasan terbang keluar. Akhirnya, itu menembak ke sosok gelap. Mendesis. Setelah darah tertembak ke dalamnya, sosok ilusi gelap itu segera mulai bergoyang liar. Kabut hitam melingkar di sekitarnya saat riak yang sangat menakutkan menyebar keluar. Ini adalah persembahan roh Yuan. Ekspresi para ahli sekte super di langit tiba-tiba berubah setelah melihat pemandangan ini. Segera, mata mereka berubah serius. Menggunakan roh Yuan sebagai persembahan untuk sepenuhnya mewujudkan aura kuno dari jiwa bela diri. Haha, Lindong, kita berdua telah bertarung selama bertahun-tahun. Namun, orang yang memiliki tawa terakhir akan tetap aku. Pada akhirnya, kamu akan dihancurkan di bawah kakiku seperti saat itu. Lin Langtian meraung ke arah langit. Penampilannya yang acak-acakan seperti hantu jahat, membuatnya tampak sangat menakutkan. Sementara Lin Langtian meraung ke langit. Cahaya hitam yang menggeliat di belakangnya juga berangsur-angsur memadat. Sesaat kemudian, kabut hitam menyebar dan sebuah kaki perlahan melangkah keluar dari dalamnya. Ditemani oleh aura yang sangat jahat, itu tampak seperti Raja Iblis dari zaman kuno yang muncul di era ini 1 milenium kemudian. Chapter 620. Perlindungan Naga Hijau. Kegelapan yang sangat deras itu seperti tirai hitam setinggi 100 kaki yang menggantung dari langit. Ditemani oleh aura kuno, Sol yang dikelilingi oleh cahaya hitam keluar dari tirai. Seolah-olah tirai hitam terhubung ke tanah dari 1000 tahun yang lalu. Hampir setiap pandangan di puncak gunung diarahkan ke tirai hitam. Ketika mereka melihat kaki yang memancarkan aura kuno, pupil mata mereka langsung melebar. Semua orang bisa merasakan gelombang kehancuran darinya. Di arena pertempuran lain, Qin Tian dari Kekaisaran Tianyuan dikejutkan oleh gelombang ini juga. Tatapannya dengan cepat bergeser, wajahnya yang biasanya tersenyum tipis sekarang menjadi sedikit tidak wajar. Jelas, dia tidak menyukai kenyataan bahwa dia dikalahkan oleh orang lain. Dalam perang 100 kekaisaran, terlepas dari kekuatan atau latar belakang, dia harus menjadi titik fokus yang tak terbantahkan. Namun, titik fokus sekarang telah direbut oleh pertempuran Lindong. Ini membuat Qin Tian merasa agak tidak senang. Bagaimanapun, kedua orang itu berasal dari kerajaan peringkat rendah. Menggunakan roh Yuan sebagai persembahan kepada jiwa seni bela diri ya. Lin Langtian ini agak mampu. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan roh Yuan yang hancur itu. Ekspresi wajah Qin Tian agak berbisa. Dia mengidentifikasi niat Lin Langtian dengan pandangan sekilas, menyebabkan ekspresi terkejut melintas di matanya. Namun, dia tidak khawatir. Apa yang disebut gerakan pembunuh Lin Langtian tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, reputasi Qin Tian sebagai petarung paling kuat di peringkat emas Nirvana tidak hanya membual. Langkah ini seharusnya bisa menyingkirkan Lindong. Sangat disesalkan,
Qin Tian memandang Lindong yang sekarang jauh lebih suram saat dia menyeringai dengan sikap acuh tak acuh. Jelas, Qin Tian merasa bahwa hasil pertempuran Lindong telah diputuskan. Ada kemungkinan 80% bahwa Lindong akan kalah. Ledakan. Di langit, tirai kegelapan yang pekat menggelegak. Mengikuti di belakang kaki gelap yang bersinar adalah sosok ilusi hitam kurus kering, yang melangkah keluar dari tirai tanpa tergesa-gesa. Akhirnya, seluruh tubuhnya keluar di arena ini. Desir. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung mengarahkan pandangan mereka ke arah sosok itu. Sosok itu tampak kurus dan kering. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan diselimuti banyak sinar gelap, sehingga sulit bagi orang untuk mengidentifikasi fitur wajahnya dengan jelas. Namun, aura kuno dan getaran jahat yang dilepaskannya membuat seluruh langit dan bumi ketakutan. Hehe. Wajah Lin Langtian jahat. Dia menatap Lindong dan menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dengan sosok hitam berdiri di belakangnya, wajahnya yang terdistorsi tampak sangat menakutkan. Lin Langtian mendengus sinis, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis gila. Setelah itu, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, niat membunuh dan kegilaan mulai terbentuk di matanya dengan cepat. Saat Lin Langtian mengangkat tangan kanannya, sosok hitam di belakangnya juga mengangkat lengan kanannya yang kurus dan mengarahkannya ke Lindong. Berdengung. Saat lengan kurus itu menunjuk ke Lindong, yang terakhir menemukan bahwa dia telah dikunci oleh serangan yang tidak dapat dihindari. Ini memungkinkan dia untuk memahami bahwa serangan mematikan berikutnya akan mengikutinya ke ujung bumi dan berhenti hanya jika dia mati. Tekanan besar melanda Lindong, menyebabkan ekspresi wajahnya berubah muram. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Rupanya, fakta bahwa Lin Langtian bisa pergi sejauh itu telah melebihi harapan Lindong. Lindong, kita telah berjuang selama bertahun-tahun, inilah saatnya untuk mengakhirinya. Jangan khawatir, setelah menghabisimu, aku akan merawat keluarga cabang Yan City dengan baik, hehe. Lin Langtian menyeringai saat matanya menjadi merah-merah. Jari surgawi mo. Wajah Lin Langtian berubah menjadi jahat dan dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke langit. Niat pembunuh di matanya begitu kuat sehingga tampaknya memadat dalam zat yang sebenarnya yang akan menembak setiap saat. Saat Lin Langtian mengarahkan jarinya ke langit, sosok hitam di belakangnya mengetuk jari kurusnya dengan ringan juga. Saat sosok itu mengetuk jarinya, seluruh langit tampak menjadi gelap. Udara di dalam penghalang cahaya menghilang dan membentuk ruang vakum. Setelah itu, seberkas kegelapan yang tingginya lebih dari 10 kaki ditembakkan dari langit seperti komet berwarna hitam. Itu merobek langit dan meledak ke arah Lindong seperti jari kematian. Berdengung. Saat sinar kegelapan yang luar biasa merobek udara, itu tidak membuat suara keras yang menakutkan. Kekuatan Yuan dalam lintasannya dihancurkan seluruhnya. Semua orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam sinar kegelapan. Kekuatan itu bisa menembus surga dan bumi. Semua peserta di puncak gunung tercengang oleh sinar kegelapan itu. Bahkan para praktisi yang telah melangkah ke peringkat emas nirvana memiliki wajah pucat pasi. Mereka tahu bahwa jika mereka yang menghadapi serangan ini, mereka pasti akan mati. Lindong dalam masalah. Lan Ying, yang baru saja menang dalam pertempurannya sendiri, menatap dengan sungguh-sungguh pada sinar kegelapan yang menusuk surga dengan matanya yang indah. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan pria bernama Lin Langtian bisa melakukan serangan seni bela diri yang begitu kuat. Bagaimana semua orang yang berasal dari kekaisaran yang besar bisa begitu kuat secara tidak normal? Ini membuatnya bertanya-tanya apakah kekaisaran Great Yan benar-benar kekaisaran peringkat rendah? Kekuatan dan kemampuan orang-orang ini akan mempermalukan para jinius dari 10 kerajaan super teratas. Desir. Sinar kegelapan menembus langit dan meledak ke arah Lindong dengan ketenangan yang tak terhindarkan. Pada saat ini, ekspresi wajah Lindong menjadi sangat muram. Sinar kegelapan diperbesar dengan cepat di mata Lindong. Namun, di bawah tatapan yang menakjubkan dari para penonton, mata Lindong perlahan tertutup. Segel tangannya mulai terbentuk menjadi bentuk seperti kepala naga.
Pada saat inilah cahaya hijau cemerlang menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Lampu hijau deras mengelilingi tubuh Lindong. Secara tidak jelas, lampu hijau tampak membentuk sosok ilusi naga hijau raksasa. Ini melepaskan gelombang-gelombang energi yang meneror. Aura naga surgawi. Di kursi yang bersinar, mata anggota sekte super membeku dan wajah mereka berubah muram. Dari tubuh Lindong, mereka bisa merasakan aura yang hanya dimiliki oleh klan naga yang sah. Pada saat ini, aura naga langit yang ditinggalkan oleh King Zi di dantian Lindong tiba-tiba meletus. Gelombang energi tak terbatas yang tak terlukiskan meluas melalui anggota tubuh dan tubuh Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Saat aura naga langit meletus, sosok ilusi naga hijau yang menyelimuti tubuh Lindong mulai terwujud dengan cepat. Pada tubuh raksasanya, sisik naga berkedip-kedip dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Tubuhnya yang besar sangat kuat, seolah-olah terbuat dari baja. Mengaum. Naga hijau raksasa meraung ke arah langit. Raungan naga kemudian terwujud menjadi gelombang kejut yang menyapu arena, menciptakan riak yang terbentuk di penghalang cahaya. Keterampilan naga terwujud, Aegis Naga Hijau. Sebuah bawah dalam berdering di pikiran Lindong saat ia menutup matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya lagi dan mengganti segel tangannya. Naga hijau raksasa menelan tubuh Lindong dan merasukinya dalam sekejap. Cahaya hijau mulai memanjang keluar dari tubuh naga hijau dan menjelma menjadi Aegis Naga Hijau. Perlindungan yang sangat besar itu dikelilingi oleh cahaya hijau yang bersinar. Gambar naga kemudian muncul di tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tubuh perlindungan ditutupi dengan sisik naga berwarna hijau juga. Aura kuno dan menakjubkan terpancar dari Aegis. Pertahanan yang begitu kuat. Orang tua sekte Dao itu tampak terkejut pada Aegis Naga Hijau. Dia bisa merasakan aura pertahanan yang kuat memancar dari Aegis. Ini adalah seni bela diri defensif yang sangat tangguh. Dragon Aegis seperti perisai yang sangat tahan sementara sinar kegelapan seperti tombak yang sangat kuat. Siapa yang akan menang, penyerang atau pembela? Ekspresi antisipasi yang langka muncul di wajah lelaki tua sekte Dao. Astaga! Secara alami, dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung mengarahkan pandangan mereka ke pemandangan ini. Kemudian, di bawah tatapan penuh semangat dari para penonton, sinar kegelapan yang menusuk surga yang disertai dengan kekuatan penghancur ditembak jatuh dari langit seperti komet dan bertabrakan dengan ganas dengan Aegis Naga Hijau yang sangat besar. Ledakan. Pada saat itu, suara dering yang tajam bergema di seluruh langit dan bumi, menghancurkan kekuatan Yuan di udara sepenuhnya. Chapter 621. Kekerasan. Ledakan. Cahaya hitam merobek langit dan dengan keras menghantam perlindungan naga hijau besar yang besar di depan banyak mata yang tak terhitung jumlahnya dengan cara yang sangat mencolok. Sebuah gong keras dan jelas bergema pada tabrakan. Tiba-tiba bergema di tempat itu dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Zat seperti riak langsung mengguncang panggung pertempuran Yuan Power sampai banyak garis retakan besar muncul. Penghalang cahaya di sekitarnya juga meletus saat gelombang suara retak yang menusuk telinga bergema. Bang! Gelombang sonik menyapu tempat itu. Segera setelah itu, pemusnahan seperti badai energi mengikuti. Semacam bentuk terdistorsi terbentuk di tempat di mana tabrakan terjadi. Cahaya hijau dan hitam bercampur satu sama lain. Adegan itu tampak seperti di mana dunia meledak dan ditampilkan dengan cemerlang. Tabrakan yang tidak bisa dijelaskan memancarkan riak yang menggetarkan jiwa. Semua orang hanya bisa melihat penghalang cahaya yang berkedip-kedip. Penghalang cahaya keras yang ditempatkan Liu Tong berubah menjadi sangat terdistorsi pada saat ini. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Liu Tong melihat pemandangan ini. Alisnya sekali lagi mengerutkan kening dan dia tidak punya pilihan selain bertindak lagi. Baru kemudian, dia secara bertahap menstabilkan penghalang cahaya itu. Setelah dia bertindak, ekspresi terkejut juga melintas di bagian dalam matanya. Dia jelas terkejut bahwa Lindong dan Lin Langtian benar-benar bisa menciptakan kekuatan destruktif saat bertukar pukulan. Lampu hijau mengerikan dan cahaya hitam menyapu penghalang cahaya.
Mereka mengikis dan menghilangkan satu sama lain selama tabrakan yang tidak terkendali. Tabrakan semacam itu sudah cukup untuk merobek 5 ahli tahap Nirvana Yuan menjadi berkeping-keping. Bagian luar penghalang cahaya setenang danau yang tenang. Di dalam penghalang cahaya ada fluktuasi mengamuk yang merusak. Kedua pemandangan yang sama sekali berbeda ini menyebabkan mata seseorang merasakan semacam perasaan terpesona. Pertarungan ini telah melampaui kategori ahli panggung 5 Yuan Nirvana. Banyak mata berkumpul ke bagian dalam penghalang cahaya ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Lindong akan mampu bertahan saat menghadapi serangan yang agak menakutkan oleh Lin Langtian ini. Di bawah tatapan kerumunan yang saling silang, riak di dalam penghalang cahaya secara bertahap melemah. Cahaya hitam hijau berkedip liar dan ganas itu juga redup dan menghilang. Yang pertama muncul di dalam penghalang cahaya adalah sosok Lin Langtian. Cahaya hitam yang dipancarkan dari sosok hitam gelap di belakangnya melilit dia. Itu juga memungkinkan dia untuk tetap berdiri di tengah fluktuasi yang mengamuk. Pada saat ini, mata Lin Langtian menatap tajam ke sisi berlawanan dari panggung pertempuran. Cahaya hitam hijau terakhir yang tersisa mulai menyebar di tempat itu. Sosok Aegis yang kabur namun besar juga samar-samar muncul sekali lagi. Mata Lin Langtian tiba-tiba menyusut saat melihat sosok perlindungan yang kabur. Ekspresinya juga menjadi sangat gelap dan serius. Mungkinkah bahkan ini tidak dapat menghabisinya? Sosok Aegis yang kabur menjadi semakin jelas. Akhirnya, sekali lagi muncul di depan semua mata yang hadir di tempat ini. Aegis naga hijau berdiri dengan tenang. Sinar matahari tercurah dari langit dan menyinari perlindungan naga. Itu memiliki perasaan perubahan dan prestise yang menyebar darinya. Dia benar-benar menahan serangan itu. Puncak gunung benar-benar gempar. Ekspresi terguncang muncul di mata cukup banyak orang. Seruan dengan cepat menyebar seperti gelombang pasang. Serangan Lin Langtian sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan ahli panggung 5 Yuan Nirvana akan kesulitan memblokirnya. Semua orang yang hadir telah melangkah ke peringkat emas Nirvana, tetapi selain beberapa yang langka, kemungkinan tidak ada yang akan memiliki kepercayaan diri untuk itu. Namun, Lindong sebenarnya mengandalkan kekuatan dari 4 Yuan Nirvana Stage untuk menahan serangan ganas dan ganas ini secara langsung. Bagaimana ini tidak membuat semua orang terkejut? Anak kecil ini memang memiliki cukup banyak taktik. Orang tua dari sekte Dao itu melihat pemandangan ini dan tanpa sadar mengangguk perlahan. Dia tumbuh semakin senang dengan Lindong semakin dia mengamati yang terakhir. Jika orang ini benar-benar dapat bergabung dengan sekte Dao, itu mungkin akan menjadi acara yang cukup menarik. Di tengah fokus semua mata yang hadir, penjaga naga hijau di dalam penghalang cahaya tetap diam sejenak sebelum beberapa aktivitas terjadi. Sebuah lampu hijau samar berlama-lama di atas perlindungan. Segera, itu mulai secara bertahap menjadi lebih pucat. Ekspresi Lin Langtian suram saat dia melihat perlindungan naga paling atas. Dia baru saja akan bergerak ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat sosok kabur tiba-tiba bergegas keluar dari dalam perlindungan naga yang hilang itu dengan cara yang cepat seperti hantu. Bang! Angka itu begitu cepat sehingga orang kesulitan menggambarkannya. Bahkan Lin Langtian hanya bisa melihat lampu hijau buram sebelum riak liar dan keras itu, yang disertai dengan tekanan besar, mengalir di udara. Lindong telah membalas. Mata Lin Langtian ganas. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Sosok hitam gelap di belakangnya langsung menembus ruang kosong dengan tangannya yang keriput dan meraih ke arah sosok itu. Namun, kecepatan sosok hijau itu seperti petir. Tangan besar itu meraih ke depan, hanya untuk menemukan bahwa area di depan kosong. Sosok itu sebenarnya dengan mudah menghindarinya. Kecepatan apa? Ekspresi Lin Langtian berubah. Jelas, dia terkejut dengan lonjakan kecepatan Lindong yang tiba-tiba. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lampu hijau menyala di depan matanya dan sesosok manusia sudah muncul dengan cara yang aneh. Hanya pada saat inilah Lin Langtian akhirnya dengan jelas melihat sosok di depannya. Ekspresinya segera mengalami transformasi drastis. Lindong di depan tampaknya menjadi lebih besar. Tubuhnya ditutupi sisik naga berwarna hijau. Sekilas, dia tampak seperti armor skala naga.
Lampu hijau samar berkedip sementara fluktuasi energi yang mengejutkan terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Swos! Orang masih bisa melihat sepasang mata seperti mata pisau dingin di bawah armor skala naga berwarna hijau. Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lengannya membengkak liar dan benar-benar langsung berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Kilatan dingin melonjak di atas cakar naga. Sisik hijau mencerminkan kilau dingin yang pekat yang tampak seperti senjata ganas dengan kekuatan ofensif yang mengejutkan menembusnya. Tangan itu berubah menjadi cakar naga. Lindong tidak berhenti sejenak. Cakar naga yang berisi kekuatan mengerikan dengan keras menggesek dada Lin Langtian. Cici! Riak energi yang mengejutkan terbentuk di ujung cakar naga. Itu tampak seperti pusaran air yang berputar liar yang memancarkan semacam kekuatan ofensif yang sangat mengejutkan. Riak itu cukup kuat untuk merobek tubuh emas Nirvana panggung 5 Yuan Nirvana. Lin Langtian tidak berani meremehkan serangan ganas seperti itu dari Lindong. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tangan keriput dari sosok hitam gelap di belakangnya langsung bergegas keluar. Setelah itu, ia bertabrakan dengan cakar naga Lindong. Ledakan! Gelombang energi yang menakutkan dengan liar tersapu dari titik kontak. Tahap pertempuran itu, yang terbentuk dari kekuatan Yuan, tampak seperti tanah yang baru saja dibajak. Lapisannya telah dibalik, menyebabkannya tampak sangat menyedihkan. TSK, kekuatanmu mungkin cukup bagus tapi sepertinya sedikit kurang jika kamu ingin membunuhku. Tampaknya transformasi Anda ini hanya dapat mencapai tahap ini. Wajah Lin Langtian dipenuhi dengan senyum ganas. Sisi lain dari sosok hitam itu juga tiba-tiba mengepal. Ini langsung membawa angin yang merusak karena tanpa ampun menabrak kepala Lindong. Ini belum semuanya. Kilatan dingin melonjak di mata Lindong. Dia juga tertawa dingin. Segera, lampu hijau menyala di tangannya yang lain dan itu benar-benar dengan cepat membengkak menjadi cakar naga berwarna hijau dingin yang kuat. Pemahaman Lindong tentang keterampilan naga terwujud surga hijau telah jelas meningkat pada tingkat yang mengejutkan setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dia alami sebelumnya. Ledakan! Cakar naga berwarna hijau itu menyerang dengan keras keluar dan langsung meraih tangan kurus yang keriput itu. Riak energi melingkar yang menakutkan sekali lagi tersapu. Kamu! Lin Langtian menunjukkan tanda-tanda menjadi sangat marah ketika dia melihat bahwa serangannya sekali lagi diblokir. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih tidak dapat sepenuhnya menghabisi Lindong setelah membayar harga yang begitu mahal. Kamu benar. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk mengakhiri semuanya. Lindong mengangkat kepalanya saat Lin Langtian menjadi marah. Dia mengungkapkan senyum sedingin es ke arah yang terakhir. Senyum itu juga mengejutkan beberapa jejak iblis gila. Keterampilan naga terwujud, transformasi naga. Raungan rendah dan dalam bergema di dalam hati Lindong saat ini. Segera, aura naga surgawi yang melekat pada anggota tubuh dan kerangka Lindong tiba-tiba dengan cepat melonjak ke otot dan tulang Lindong. Mendesis. Lengan Lindong mulai bergetar hebat saat ini. Sisik hijau besar muncul satu demi satu. Kulitnya juga menjadi keras dan dingin. Tampaknya kedua lengannya telah sepenuhnya berubah menjadi tangan naga besar dalam waktu singkat ini. Rasa sakit yang hebat menyebar dari dalam tulangnya. Namun, ini menyebabkan mata Lindong menjadi semakin merah. Aura naga langit sangat sombong. Tubuh orang biasa tidak mampu menanggungnya. Bahkan Lindong saat ini harus membayar harga yang mahal untuk mengubah lengannya menjadi naga. Lindong tersenyum lebar kepada Lin Langtian setelah kedua tangannya berubah menjadi seperti lengan naga. Segera, dia menyentakkan tangannya sebelum kedua tinjunya menyerang. Angin telapak yang menerpa tidak sedikit pun mewah dan juga tidak mengandung sedikit pun seni bela diri. Namun, kekuatan yang dikemas di dalamnya hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Gemuruh. Tangan naga berwarna hijau itu seperti badai yang keluar. Kekuatan itu tampaknya telah diaglomerasi menjadi sesuatu yang substansi seperti saat ini. Ini menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Riak energi yang mengerikan menyapu. Jejak keterkejutan juga muncul dari bagian terdalam mata Lin Langtian.
Segera, tubuhnya tiba-tiba menarik diri secara eksplosif. Setelah itu, sosok hitam di belakang itu juga melangkah keluar dan menutupi tubuh Lin Langtian. Mata Lindong menjadi merah padam dan dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Dia tidak peduli seberapa kuat sosok hitam gelap di depan matanya ini. Tangannya, yang telah berubah menjadi naga, langsung menjadi seperti badai saat dicurahkan dengan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung. Gemuruh. Tinju naga dengan keras mendarat di sosok hitam gelap. Suara menusuk telinga yang rendah dan dalam segera bergema terus-menerus di langit. Sosok hitam pekat itu juga terguncang hingga dipaksa mundur terus-menerus. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan saat bertabrakan dengan penghalang cahaya. Astaga! Sosok Lindong muncul di depan sosok hitam gelap, yang saat ini tidak punya tempat untuk mundur. Matanya merah-merah saat lengan naganya berayun liar. Itu disertai dengan banyak bayangan saat dia meninju sekali, 2 kali, 3 kali. Puncak gunung itu sunyi. Hanya suara teredam yang dalam dari tinju Lindong yang mendarat di sosok hitam gelap yang bergema di tempat itu. Retakan! Suara pecah sepertinya tiba-tiba muncul di bawah serangan liar dan liar semacam ini yang tidak memiliki gerakan mewah apapun. Semua orang tercengang ketika mereka mengamati adegan ini. Lindong saat ini sangat kejam. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.